Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya bapak-bapak dan ibu-ibu ini masih kekenyangan. Bisa jadi efek dari faktor berbuka yang sangat banyak. Maka sebagai salam perkenalan, jawablah salam saya ini dengan semangat. Dalam kitab Nasuhul Ibad dijelaskan, ada 3 hal yang akan menaikkan derajat manusia. Apa 3 hal yang menaikkan derajat manusia? Yang pertama adalah izhar salam. Salam tersebut mesti diperjelas. Walaupun terkadang banyak model emak-emak ketika bersalaman bertamu di rumah tetangga, salamnya serba tangguh. Contoh, Assalamualaikum. Ada kadang model orang salamnya beragam model salam manusia. Rasa saya tadi salam saya cukup jelas. Maka sebagai tahap perkenalan, saya adalah dari keturunan terkenal Abang Salman Khan dan Syahrul Khan, kakak Syahrini dan saya Syahrial Tanpakan. Maka saya ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, oh Pak. Ibu-ibu, oh Bu. Ibunya lemas sekali. Saya ulangi ya, bapak-bapak, oh Pak. Ibu-ibu, oh Bu. Sangat luar biasa. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, pada malam ke-20 ini Bapak dan Ibu bertemu saya di sini, tepatnya bersama Syahrial Al-Malawi dalam menyempatkan Ramadan kali ini. Ini merupakan Ramadan saya pertama sekali berada di kawasan kecamatan yaitu Kelurahan Bukit Kayu Kapur ini. Maka sebagai tahap pembahasan kita adalah, sebagai judul dari BMD adalah menikmati 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, mau masuk surga enggak? Mau masuk surga, betul? Senang manusia yang nakal saja ingin masuk surga, apalagi Bapak Ibu yang alim seperti ini pasti juga merindukan surga. Rindu surga Bapak Ibu? Rindu. Janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi, bersalawatlah kepadanya. Bersalawatlah kamu kepadanya. Bapak Ibu, salawatan yuk. Salawatan yuk. Ya sedikit yang mau. Salawatan yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Segitu aja. Nanti kepanjangan pula, nanti Bapak Ibu pulang balik nengok jam lama betul lah udah. Maka mudah-mudahan kita yang berselawat tadi akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak, Bapak, di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tadi sudah saya bahas. Tema kita adalah bagaimana cara kita menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sejatinya kita beramal di atas dunia ini layaknya seperti berkompetisi. Coba kalau kita lihat orang berkompetisi beberapa hari yang lalu ataupun 10
Kecamatan Bukit Kapur. Mulai dari kompetisi bola voli sampai kompetisi tilawatul Quran. Kita lihat awal kompetisi, berapa banyak babak-babak penyisihan, betapa banyak hiruk pikuk manusia dalam berlomba-lomba ingin mendapatkan piala Kecamatan Bukit Kapur. Betul Bapak Ibu? Betul. Hari pertama banyak penonton, kedua semakin ramai, begitu juga dengan ibadah. Coba kita lihat Bapak Ibu, awal pertama di bulan Ramadan bagaimana keadaan musola Al-Muttaqin? Ramai? Alhamdulillah. Penuh. Malam pertengahan? Nyusut. Lumayan. Malam di ujung nanti? Pulang lah udah. Oh, nggak tahu. Itu biasanya lebih ramai jalan jeruk. Lebih ramai biasanya. Makanya dalam kita berkompetisi, siapakah yang akan mendapatkan yang masuk ke babak final? Mudah-mudahan kita yang ada di sini semuanya, amin ya rabbal alamin. Tapi biasanya dalam masuk untuk ke babak final, bukanlah babak yang sangat mudah. Perlu pengamalan yang paling ditekankan di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa saja amalan yang terbaik 10 terakhir bulan Ramadan dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, Bapak Ibu, dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar, mari sama-sama kita mengamalkan Al-Quran. Apa Bapak Ibu? Mengamalkan Al-Quran. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan. Mulai 17 Ramadan tersebut disebut dua malam. Yang pertama malam Nuzul Quran, yang kedua malam Lailatul Qadar. Dalam kitab ulum tafsir dijelaskan, malam 17 terakhir malam Ramadan merupakan salah satu malam bagian malam dari Lailatul Qadar. Walaupun sebagian kita di antara masyarakat ada menghitung malam Lailatul Qadar tersebut dihitung dari malam biasa berapa Bapak Ibu? 21, 23, 25, 27, 29. Sebenarnya dalam pembahasan kitab tersebut malam Lailatul Qadar tersebut sudah dihitung pada malam 17 Ramadan kemarin. Maka lebih kapan kita tingkatkan untuk malam Lailatul Qadar tersebut? Yang paling abdolnya sebenarnya mulai malam 17 dan lebih ditingkatkan lagi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dengan cara apa yang pertama Bapak Ibu? Mengamalkan Al-Quran. Dalam kitab Al-Azkar Al-Mutahabbatu min Kalami Sayyidil Abrar dijelaskan 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan malam yang paling bagus meningkatkan amalan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena 10 malam terakhir bulan Ramadan banyak betul ujian dan cobaannya. Yang pertama, bapak-bapak diuji dengan cobaannya melalui godaan sang istri. Apa kata sang istri? Beb, oh beb, aku baju belum ada. Gak ada baju hujan lah beb, asalkan anak-anakku ada baju. Aku baju daster kan, bilang asalkan beb tak main. Ibu-ibu begitu juga 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa godaannya? Si ibu memikirkan, ya Allah, kue belum dibuat. Ya Allah, besok buat kue yang udah minyak rebusan aja, kok minyak goreng mahal. Banyak betul dipikirkan. Makanya 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan banyak cobaannya. Maka dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang pertama kita tingkatkan mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran turun bertepatan malam Lailatul Qadar, disebut juga dengan malam Nuzul Quran. Yang kedua, pada malam Lailatul Qadar dianjurkan banyak berdoa. Bapak Ibu, Bapak Ibu, lebaran kita ada berapa? Lebaran kita ada berapa ya? Dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat lebarannya juga dua. Kapan lebaran malaikat tersebut? Yang pertama malam Lailatul Qadar. Yang kedua kapan lebaran malaikat itu? Malam nisfus Sya'ban. Hal ini dijelaskan dalam kitab Mukashafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Makanya ketika malam kedua, karena malaikat tersebut sedang lebaran dan turun ke atas bumi, dianjurkan kita banyak berdoa.
Makanya dijelaskan Bapak Ibu dalam Al-Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul Qadar. wa ma adraka ma lailatul Qadar. ayat ketiga, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lanjutannya, tanazzal malaikah. Pada malam Lailatul Qadar tersebut turun malaikat. Cuma bagaimana cara berdoa terbaik? Bapak Ibu kalau berdoa di mana tangannya? Coba saya mau lihat. Kalau kita berdoa itu sunnahnya tangan kita diangkat. Makruh hukumnya berdoa kalau tangan kita seperti ini. Tangannya santai betul, tangan santai, wajah meles. Amin. Amin. Pas datang makanan, amin. Makruh hukumnya kalau berdoa tangan kita seperti, tapi sudah diangkat. Nah, karena kita meminta, karena Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mintalah kepada Tuhan kamu tadarru', dengan rasa tunduk, tadarru', merendahkan diri, wa khufyah, dan rasa takut. Maka yang kedua, cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar banyak berdoa. Yang ketiga, dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar di samping banyak berdoa, lebih digalakkan lagi beriktikaf. Apa Bapak Ibu? Iktikaf. Iktikaf yang paling afdolnya di mana? Di masjid. Bagi siapa? Bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nanti beriktikaf, cukup di rumahnya saja. Karena kalau beriktikaf di masjid nanti ayam bebeknya kecarian. Maka yang ketiga dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut adalah mari sama-sama kita beriktikaf, berzikir, karena dengan berzikir hati kita semakin tenang dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Mungkin pembahasan kita cukup sampai di situ karena saya lihat bapak-bapak dan ibu-ibunya sudah mulai melirik. Melirik jam masuk jam berapa nanti pulang. Mungkin emak-emaknya terpikir pula, ya Allah, aku nonton suara hati istri. Aku menangis membayangkan. Nah, jadi dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar tadi apa saja kita amalkan Bapak Ibu? Yang pertama, Membaca Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak Berdoa. Yang ketiga, Iktikaf. Malam Lailatul Qadar disebut juga malam lebaran Malaikat. Lebaran manusia ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat lebarannya juga dua, yaitu malam Lailatul Qadar dan malam Nisfu Sya'ban. Mungkin pembahasan saya cukup sampai di sini. Kalau pembahasan yang sebelum-sebelumnya, ini sebenarnya ada sebagian sudah saya tayangkan di channel saya, channel YouTube saya. Nanti Bapak cari channel YouTube, di YouTube saya namanya Selalu Bersyukur Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share, serta klik lonceng notifikasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.